Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Segala pujian hanyalah untuk Allah, segala kesyukuran hanyalah miliknya. Tak ada satupun nikmat yang ada pada kita dan pada selain kita kecuali hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tak satupun kebaikan yang kita rasakan atau yang dirasakan orang lain di subuh ini kecuali harus kita yakini hanya Allah yang memberi, tak ada selainnya. Dengan keyakinan ini akan lahir pujian yang benar dan kesyukuran yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis ilmu adalah nikmat besar. Majlis ilmu adalah rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Di dalamnya kita akan selamat dari laknat. Dengan ilmu kita akan selamat. Apakah menjadi penuntut ilmu atau menjadi orang yang memiliki ilmu atau menjadi orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu itu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadits yang dikuatkan oleh sebahagian ulama, ad-dunya mal'unah wa mal'unatum ma fiha illa dzikrullah wa ma wala aw alim wa muta'allim. Dunia itu terlaknat. Terlaknat artinya dijauhkan dari berkah, dijauhkan dari kebaikan.
Itu dunia. Dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya, kecuali, ini kalimat kecuali adalah kenikmatan. Alhamdulillah, ada yang tidak dilaknat, ada yang selamat dari laknat, ada yang terus menerus mendapatkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dzikrullah wa ma walah, mengingat Allah dan hal-hal yang terhubungkan dengannya. Majlis ilmu adalah majlis zikir yang di dalamnya kita teringat dan diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebesarannya, kemuliaannya. Majlis ilmu di dalamnya kita mengingat bahwa la ilaha illallah, dia semata yang berhak untuk disembah. Di dalamnya kita mengingat bahwa segala kesucian, pembesaran hanya milik Allah Subhanallah. Di dalamnya kita mengingat bahwa seluruh cinta, pembesaran dan pengagungan hanya untuknya. Alhamdulillah. Di dalamnya kita diingatkan bahwa dia semata yang maha besar, selainnya tidak. Allahu Akbar. Karena itu majlis ilmu adalah majlis yang dengannya hamba selamat dari laknat, sebab dia adalah zikrullah, majlis zikir. Yang kedua, yang selamat dari laknat, alim, orang yang berilmu. Dan muta'allim, yang ketiga, orang yang senantiasa menuntut ilmu. Majelis ilmu jelas adalah tempat untuk menuntut ilmu. Kita datang untuk menuntut ilmu. Kita berada untuk menuntut ilmu. Siapa yang senantiasa mencari, datang menuntut ilmu, maka selamat dari laknat dan akan terus dalam rahmat dan berkah. Demikian pula alim, orang yang berhasil mendapatkan ilmu yang dengan ilmunya dia semakin tunduk dan taat, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini terkumpul dalam majlis ilmu. Semua ini kita rasakan dalam majlis kita ini. Karena itu syukuri nikmat besar ini dan nyatakan ma asbaha bi min ni'mah أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Maka dengannya kita telah menunaikan hak kesyukuran di subuh hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita di subuh hari ini terus berlanjut di setiap Ahad subuh. Adalah pengajian yang tidak mengganggu kegiatan yang lain. Dia hari Ahad, hari libur. Tapi orang nanti berlibur jam-jam 7, 8 ke atas. Hanya mengambil waktu kosong kita, waktu subuh. Tidak mengganggu kegiatan kita. Tetapi hidupnya kita di waktu subuh adalah kebaikan besar. Semangatnya kita di waktu subuh adalah berkah besar. Menuntutnya kita ilmu di waktu subuh adalah jalan keselamatan. Jalan kita untuk memakmurkan masjid di waktu subuh adalah sumber berkah. Burika ummati fi bukuriha, kata baginda Rasul alaihi salatu wassalam, umatku diberkahi di waktu bukrah, di waktu subuh. Waktu bukrah, waktu masuk waktu subuh sampai sebelum matahari muncul. Di sini waktu berkah.
Siapa yang bisa hidup di sini, siapa yang bisa semangat di sini, maka tiada tandingannya. Tetapi akan sangat hebat kalau siapa yang di subuh ini mampu menjadikan Allah satu-satunya yang dia ridhoi sebagai satu-satunya sembahan, mampu meyakini bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya dan dia ridho puas dengan hal itu, mampu menyatakan bahwa Islam adalah jalan hidupnya dan dia ridho di atas itu, maka siapa yang mampu mewujudkan hal ini di waktu subuh, bukan sekedar bersemangat, tapi bersemangat sebagai hamba Allah, bersemangat sebagai umat Muhammad alaihi salatu wassalam, bersemangat sebagai kaum muslimin, maka dengarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, ana za'im, sayalah penanggung jawabnya. Saya pemimpin, penanggung jawab, tokoh yang bertanggung jawab. Untuk apa? Kata beliau alaihi salatu wassalam setelah bersumpah, la akhudanna biyadihi hatta udkhilal jannah. Nabi bersumpah kemudian menegaskan, saya betul-betul akan mengambil tangannya kemudian memasukkannya ke dalam surga. Kalau kita mampu wujudkan tiga ini, Allah yang kita ridhoi sebagai sembahan, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, dan dia semata yang kita sembah, kita wujudkan saat ini, ridho terhadapnya. Kita ridho Islam jalan hidup kita, kita ridho Muhammad alaihi salatu wassalam Nabi dan Rasul kita. Berada di subuh hari ini dengan kalimat dan keyakinan ini memastikan kita akan dipegang oleh Nabi, diambil tangan kita, kemudian dimasukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ke dalam surga. Ini ditegaskan dalam hadits yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam At-Targhib, Sahihut Targhib. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qala idza asbah, siapa yang mengucapkan ketika memasuki waktu subuh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka kata Nabi, ana za'im, sayalah penanggung jawabnya. Saya betul-betul yang bertanggung jawab, siap membela, mewujudkan, bertanggung jawab penuh. Apa itu? La akhudanna biyadihi hatta udkhilahul jannah, bahwa sungguh saya akan betul-betul mengambil tangannya sampai masuk ke dalam surga. Dua sudah dzikir pagi. Di pertemuan pertama, Jannatul Firdaus, hafalan ma asbahabi min ni'mah aw bi ahadim min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Dzikir sekaligus ilmu untuk sampai ke derajat kesyukuran dan pujian, untuk memuji keberadaan dan nikmat berada di waktu subuh. Dan saat ini kita tambah dzikir mengingatkan nikmat besar terkhusus di waktu subuh, nikmat Allah satu-satunya sebagai Rabb yang kita sembah, Islam satu-satunya jalan hidup kita, Nabi alaihi salatu wassalam satu-satunya panutan ikutan kita. Siapa yang ridha terhadap hal ini terungkap dalam ucapan dzikirnya, baca
3 kali. Ini dibaca 3 kali, pagi dan sore hari. Maka mendapat kepastian besar, kemuliaan besar. Orang yang Nabi sumpahi pasti diambil tangannya dan tidak akan dilepas sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh mempunyai satu dari banyak tujuan, di antaranya menghidupkan suasana subuh seperti ini, agar supaya hidupnya kita di waktu subuh menjadi sebab berkah besar dalam diri, keluarga, jamaah dan masyarakat kita. Kajian subuh diharapkan ilmu kita, amalan kita, keyakinan kita, kebaikan kita, ketakwaan kita semakin meningkat dengan kegiatan subuh ini. Karena itu mulai berubah fikiran, mulai mantapkan ingatan bahwa insyaallah taala setiap subuh Ahad, subuh Ahad akan ada kegiatan semisal ini, berpindah-pindah di satu masjid ke masjid yang lainnya, yang akan diatur oleh jamaah masjid ikhwah-ikhwah sekalian. Taib. Kita lanjutkan kajian utama dalam subuh ini, bahwa berdakwah di atas jalan Allah adalah kemuliaan besar, dan bahwa untuk mewujudkan hal ini perlu persaudaraan, perlu ta'awun satu dengan yang lainnya. Sudah lewat di pertemuan pertama bahwa tak ada yang lebih indah, tak ada yang lebih mulia. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ Al-ayah. Tak ada yang lebih indah, kata Allah. Tak ada yang lebih mulia, lebih baik, mengalahkan orang yang menyeru kepada Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ayat. Karena itu kita yang terlibat secara langsung ataupun tidak terlibat secara langsung atau terikutkan dalam dakwah, maka berbahagialah di atas kemuliaan ini menjadi sebab tersampaikannya ilmu seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, kita ingatkan di pertemuan sebelumnya bahwa dua prinsip dakwah dalam dakwah baginda Rasul alaihi salatu wassalam adalah apa yang Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dinyatakan kepada umat. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sampaikan ya Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ilallah, saya berdakwah hanya kepada Allah. Ini syarat pertama, berdakwah hanya kepada Allah. Yang kedua, ala basirah, di atas ilmu yang sangat jelas. Ana wa manittaba'ani, di sini keistimewaan dakwah dan terlibat dalam dakwah. Kata Nabi, ini jalannya saya dan orang yang mengikuti saya. Banyak pengikut Nabi alaihi salatu wassalam
tapi pengikut istimewa yang mengikuti Nabi sampai dalam dakwah. Ikut berdakwah juga menyampaikan agama baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Wa subhanallah, saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Dan di sana telah kita ingatkan bahwa syarat ilmu dalam dakwah melingkup 3 hal, sebagaimana diungkap oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan lainnya. Apa itu? Ilmu tentang apa yang mau disampaikan harus diilmui. Yang kedua, ilmu tentang orang yang akan menerima dakwah. Siapa mereka? Kita harus tahu. Yang ketiga, ilmu tentang bagaimana menyampaikan ilmu. Kadang orang sudah tahu ilmunya, tapi tidak tahu cara menyampaikannya. Salah dalam menyampaikannya. Akhirnya ilmu yang harusnya jadi cahaya, tapi karena salah dalam menyampaikannya, orang kacau keadaannya. Yang diinginkan adalah bagaimana ilmu menjadi cahaya, bagaimana ilmu menjadi penyejuk, bagaimana ilmu menjadi kehidupan dalam hidup dunia, alam barzah dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini kami ingatkan hal yang paling penting dalam dakwah, bahwa dakwah harus ilallah, harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadihi sabili, inilah jalanku. Apa jalan itu? Ad'u, jalan dakwah, ilallah, hanya kepada Allah. Itulah jalan dakwah, itulah jalan Islam. Jalan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis ilmu, daurah-daurah, majlis dzikir, tempat-tempat pengajian, tempat-tempat ta'lim, pondok-pondok, madrasah-madrasah, rumah-rumah belajar, rumah tahfidz, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, tujuannya nanti akan menjadi pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kalau ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yayasannya, bukan kepada rumah belajarnya, bukan kepada rumah tahfidznya, bukan kepada semata kelompoknya, bukan kepada semata pondoknya, tapi ilallah. Keluar dari ilallah bukan jalan Nabi. Nabi tegaskan, ana wa manittaba'ani, ini jalannya saya dan orang yang mengikuti saya. Harus jujur dalam dakwah, hanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu perlu kebersamaan, perlu ta'awun. Ketika ta'awun terbentuk, maka itu tanda-tanda dakwah mengarah ilallah. Sebab hampir seluruh perkara
yang merusak ta'awun, yang merusak ukhuwah, yang merusak kebersamaan dalam berdakwah adalah karena berpalingnya sedikit atau banyak niat dalam dakwah. Hanya mau mengunggulkan tempatnya, hanya mau mengandalkan rumah belajarnya, hanya mau mengangkat pesantrennya, hanya mau mengkedepankan yayasannya, keluar dari tujuan sebenarnya ilallah, sehingga terjadi perebutan kepentingan. Tapi siapa yang mampu berfikir bahwa jalan dakwah harus hanya ilallah, saya dengan organisasi saya, dengan pesantren saya, dengan lembaga saya hanyalah sarana, hanyalah alat, hanyalah jalan, bukan tujuan, bukan pokok, tapi sarana supaya orang masuk ilallah, berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemanapun dakwah itu, walaupun tidak di tempatnya, selama dia bisa terlibat dalam rangka tegaknya seruan ilallah, maka pasti dia akan hadir di situ. Seruan ilallah adalah perkara besar. Dakwah harus hanya mengajak kepada Allah, dan yang paling wajib, yang paling pertama harus mewujudkan hal ini adalah para dai dan orang-orang yang terlibat dalam dakwah. Lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren wajib sewajib-wajibnya pertama mewujudkan perkara ini. Tujuannya harus hanya ilallah. Haram seharam-haramnya menjadikan lembaga, yayasan dalam dakwah atau apapun namanya, menjadikannya sebagai tujuan dalam dakwah. Tujuan hanya kepada Allah, ridha Allah, surga Allah, ridha Allah, dan melihat wajahnya di surganya. Itu tujuan, tidak ada yang lain. Untuk itu perlu ilmu besar yang terus menerus diwujudkan, yang terus menerus diucapkan, yang terus menerus dikokohkan. Perlu ilmu tentang la ilaha illallah. Tujuan dakwah ini untuk terus menerus dikembangkan, untuk terus menerus disampaikan, untuk terus menerus diamalkan, untuk terus menerus dikokohkan, agar supaya kita tidak terpalingkan darinya. Sebab berat bertahan pada dakwah ilallah, berat bertahan dalam jalan yang lurus untuk terus lurus. Ada banyak cobaan, ada banyak pintu-pintu kesesatan, ada banyak syaitan, jin dan manusia yang akan memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam pernah menggaris garis lurus. Lurus. Setelah itu Nabi menggaris di kiri kanan. Garis lurus ini garis-garis yang banyak. Kata Nabi, garis yang lurus sirati, jalanku. Nabi mengajak ke jalan ini, dan itu jalannya Nabi. Terus garis yang banyak di kiri kanan adalah as-subul. As-subul. Garis yang banyak di kiri kanan, kata Nabi, adalah as-subul. Setiap sabil
setiap jalan dari as-subul ini, kata Nabi, ada syaitan yang mengajak ke dalamnya. Jangan merasa aman dari awal sampai akhir, dari perjalanan hidup kita sampai akhir. Ada jalan-jalan syaitan yang akan kita diajak kepadanya. Terus menerus syaitan akan mengganggu kita. Tapi yakinlah, dengan persaudaraan, dengan kerjasama, dengan persatuan, kita tidak akan mudah terseret. Sebab orang yang bersaudara terikat satu dengan yang lainnya, terhubungkan satu dengan yang lainnya. Mereka melaju bersama, mereka melaju dalam persaudaraan, sehingga ada yang keluar sedikit, ikut, tetap ikut, keluar tetap akan ikut dalam persaudaraan. Di sini saya rasa kita bisa paham, dakwah ilallah perlu kebersamaan, sebab itu memang jalannya, dan hanya dengan itu kita akan selamat dalam dakwah ilallah ini. Antum buat lembaga, buat rumah belajar, buat pesantren, buat ini, mau jalan sendiri, mustahil, akan terseret, terpisah, terpecah, sampai akhirnya dimakan oleh syaitan jin dan manusia. Perlu kebersamaan dalam dakwah, dan tidak boleh tidak. Sebab jalan-jalan kesesatan sangat banyak. Harus terus menerus kita ulang, kita kokohkan. Kalau ada yang dibolehkan untuk tidak perlu lagi mengulang la ilaha illallah, tidak perlu lagi mengulang, mengokohkan dakwah ilallahnya, ilmu jalannya kepada Allah, maka dia adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau ada yang bisa, tapi ternyata beliau pun ternyata diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus mengokohkan jalan ini, ilmu ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam, maka ilmuilah ya Muhammad. Ilmu ya Muhammad, wajib bagimu wahai Muhammad untuk mengilmui. Ilmu apa? Annahu la ilaha illallah, bahwa tak ada yang berhak untuk dibesarkan, disembah, dijadikan tujuan hidup. Tak ada yang paling kita cintai, paling kita harapkan, paling kita takuti, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib wahai Muhammad untuk mengilmui hal ini. Kalau beliau diwajibkan, kita sebagai umatnya harus ikut. Kalau beliau diwajibkan, maka apalagi kita umatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam meluruskan niat, dalam menjaga keikhlasan, maka la ilaha illallah harus terus dipelajari, harus terus dimantapkan, harus terus dikokohkan. Sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput. Bahkan saat datangnya malakul maut, saat paling kita perlukan la ilaha illallah, di situ saat paling kita perlukan kalimat mulia ini. Berdakwah ilallah perlu kebersamaan, sebab berat, banyak cobaan. Tadi hadits Nabi garis-garis lurus, di kiri kanannya banyak garis, dan setiap garis di kiri kanan ada syaitan yang mengajaknya. Setelah itu Nabi baca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman
fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh ini adalah jalanku lurus, maka ikuti jalan ini. Perintah Nabi, ikuti jalan ini, dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang banyak di kiri kanannya ini. Kenapa? Sebab akan memisah kalian, mengeluarkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ditutup dengan itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Ini ilmu wasiat Allah. Ini ilmu wasiat Allah. Dan ini ilmu wasiat ke-10 dari 10 wasiat dalam 3 ayat ini. Ini wasiat ke-10 yang merupakan puncak jalan takwa. Harus di atas jalan yang lurus. Jalan kemuliaan hanya di atas jalan yang lurus. Jalan Nabi alaihi salatu wassalam, jalan keikhlasan, jalan dakwah ilallah. Tidak boleh tidak, harus di atas jalan ini. Harus seharus-harusnya. Kenapa? Sebab kapan keluar sesat, jalan syaitan. Kapan terpalingkan sesat. Kita perlu kebersamaan, kita perlu ilmu, kita perlu kekuatan. Di antara ilmu yang harus kita mantapkan adalah memahami hakikat jalan yang lurus ini. Jalan Nabi, jalan Islam, jalan dakwah ilallah, jalan satu-satunya yang akan mengantar kepada Allah, masuk ke surganya, melihat wajahnya yang merupakan nikmat yang tiada tandingannya. Hanya ini jalan satu-satunya. Jalan ini adalah jalan kebersamaan. Jalan kebersamaan, bukan jalan satu-satu. Sebab dia jalannya semua Nabi dan Rasul Allah, yang pertama sampai terakhir Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, serta yang mengikuti mereka. Ini jalan kebersamaan yang tiada tandingannya. Jalan siratal ladina an'amta alaihim, jalannya mereka yang kamu telah beri nikmat, yang kita minta dalam suratul Fatihah. Yang dalam ayat yang lain Allah urai rinci jalan itu. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wassiddiqin, dari kalangan siddiq, wasyuhada, dari kalangan syuhada, wassalihin, dari kalangan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah, betapa indah mereka menjadi teman dalam perjalanan. Perjalanan ini jamaah memerlukan teman. Indahnya perjalanan saat teman perjalanan kita adalah para nabi, para rasul, para siddiq, para syuhada, orang-orang saleh. Itulah hakikat jalan yang lurus. Harus di atas jalan ini, tidak boleh yang lain. Waspadai, ada banyak jalan yang lain. Dan waspadai, setiap jalan yang lain ada syaitan yang mengajaknya. Kalau kita paham ini, maka kita mengerti satu ilmu besar dalam dakwah, bahwa dalam dakwah perlu kebersamaan, perlu ta'awun. Gugurkan keinginan memunculkan sendiri kelompok, yayasan, rumah belajar dan seterusnya. Hancurkan penyebab kehancuran dan kesesatan itu dengan la ilaha illallah. Luruskan jalan dakwah. Kemudian cermati ilmu besar ini. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, perumpamaan jalan yang lurus. Lihat, perumpamaan jalan yang lurus
seperti jalanan lurus yang di kiri kanannya terdapat pagar-pagar. Di kiri kanannya terdapat pagar-pagar, yang setiap pagar terdapat pintu-pintu, yang setiap pintu terdapat tirai yang menutupnya. Tirai, bukan pintu, sekedar tirai, gorden. Kadang ditiup angin juga terbuka. Yang di awal jalan terdapat dai, dai yang menyeru, mari kemari, masuk ke jalan ini. Dai yang mengajak masuk ke dalam jalan ini. Dan di atas jalan, pagar, pintu, terurai, tirai, di awal jalan ada dai yang mengajak, masuk ke sini. Terus di atas jalan, bukan di awal, bukan di akhir, di atas jalan ini, selama perjalanan ini, di atas ada dai lagi, ada dai yang menyeru, mengingatkan kita saat kita mau menyeleweng ke kiri dan ke kanan, mau melewati pagar, masuk ke pintu-pintu ini. Dai ini mengingatkan, hei, celaka kamu. Kapan kamu masuk? Kamu akan terjatuh ke dalam jurang. Seperti itulah perumpamaan jalan yang lurus. Nabi jelaskan, jalan yang lurus adalah Islam. Pagar-pagarnya, batasan ini, pagar-pagarnya adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Pintu-pintunya yang ada tirai terulur adalah maharimullah, hal-hal yang Allah haramkan. Apakah dia jalan haram karena syubhat atau karena syahwat? Maharimullah. Dan dai yang menyeru di awal adalah kitabullah, kitab Allah. Nabi Muhammad dengan kitab Allah, sunnah Nabi ini menyeru masuk ke dalam jalan. Dan dai yang menyeru di atas jalan terus mengingatkan kita adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim, penasihat Allah. Ada penasihat Allah dalam setiap hati setiap muslim. Selama dia muslim, maka Allah beri anugerah jiwa yang akan terus menasihati dia, yang akan terus bersama dia, menasihati dia, mengingatkan dia. Atau malaikat yang akan menasihati dia, mengingatkan dia. Jelasnya jalan ini Islam. Untuk masuk ke dalam Islam, ingat, jalan Islam jalan yang jelas, lurus, ada batasan-batasannya. Itu Islam. Jalan Islam jalan yang lurus, jelas sekali, dan ada batasannya. Bukan jalan tanpa pagar, tanpa batasan. Iya. Kadang ada jalan, luas sekali, tidak ada batasnya. Iya, misalnya lapangan luas, iya, jalan lurus, tapi tidak ada batasnya. Orang bisa mutar-mutar, iya. Tidak, jalan Islam lurus, bebas hambatan, dan mempunyai batas.
Batas apa artinya? Sampai di situ. Sampai di situ. Lewat batas masuk ke pintu-pintu. Pintu-pintu itu as-subul dalam perumpamaan yang tadi. Subul, jalan-jalan kesesatan. Setiap jalan ada syaitan yang mengajaknya. Pintu-pintu itu hal-hal yang Allah haramkan. Pintu-pintu itu jalur syubhat, jalur syahwat. Pintu-pintu itu perkara yang menyeret masuk tenggelam ke dalam kelalaian dunia. Pintu-pintu itu adalah perkara yang menjauhkan kita dari akhirat. Itu kesimpulan semua jalan kesesatan. Semua jalan kesesatan tersimpulkan dalam kalimat tadi. Syubhat atau syahwat. Jalan yang menjerumuskan masuk ke dalam kehinaan dunia, tenggelam dalam kehinaan dunia, atau jalan yang memalingkan dari kemuliaan akhirat. Dan itu sangat banyak. Dan gampang orang masuk ke dalamnya. Sebab apa? Ada yang mengajaknya dan dia hanya tirai saja, bukan pintu, bukan harus digembok, kita gembok dulu baru dibuka, tidak. Mudah orang masuk. Dia pintu-pintu yang hanya tirai saja, tirai angin saja bisa terbuka. Tetapi selama kita di atas jalan yang lurus, dan selama kita berjamaah, selama kita satu dalam jamaah, maka akan terikat. Terjerumus diingatkan, terjerumus diikatkan, terjerumus akan tetap tertarik. Lagi pula jamaah, jalan yang lurus, jelas tujuannya kemana. Dan jalannya lurus ini ada batasannya. Ini. Jangan sampai lewat batas. Jangan sampai lewat batas. Itu yang harus dipahami. Di sini perlu ilmu, mana batasannya. Banyak orang yang terseret karena tidak mengetahui batasannya. Mana batasan yang dengannya seseorang sudah dianggap solat, dan mana batasan yang dengannya orang lewat batas dalam solat. Ini dua batasan. Mana batasan yang dengannya masuk sudah, dan mana batasan yang dengannya orang lewat. Ini dua batasan. Ini perlu ilmu. Ada orang sesat karena tidak sholat. Kenapa? Tidak melewati batas masuk. Dan ada juga sesat, sehubungan dengan sholatnya. Kenapa? Lewat batas. Perlu batasan setiap prinsip, keyakinan, ajaran, ucapan, amalan. Harus kita tahu batasannya. Ini yang kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ilmu terhebat dalam beragama dan sekaligus paling sulit, ilmu hududullah, batasan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tahu batasan supaya kita tidak terseret. Mana keadilan, mana yang bukan keadilan, mana yang melewatkan keadilan sehingga masuk ke dalam kezaliman. Harus tahu batasannya. Dalam puasa, dalam zakat, dalam muamalah, dalam dakwah, dalam berilmu, dalam beramal, dalam susah, dalam senang, dalam sedih, dalam bahagia, dalam masjid, di rumah, itu semuanya ada ilmu, batasan-batasan. Dan di sini orang berjenjang-jenjang dalam ilmu. Tetapi miliki pokok semua batasan. Pokok semua batasan. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita terkaburkan dalam perkara yang lain,
selama ini tetap terang, selama ini tetap jelas, maka kita tetap terikat dengan pokoknya, tetap terikat dengan rombongan utama ini. Dan syaitan sangat memahami hal ini. Karena itu syaitan menginginkan agar supaya dalam dakwah niat kita dipalingkan, dalam dakwah jalan kita diselewengkan, sehingga keluar dari la ilaha illallah dengan rusaknya niat, dan keluar dari wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan munculnya jalan-jalan bid'ah dalam dakwah. Lihat jamaah, luasnya jalan dakwah, perlunya ilmu. Orang yang berdakwah adalah orang yang harus memahami hal ini supaya dia bisa berada di atasnya. Orang yang berdakwah harus memahami hal ini supaya orang yang didakwai dia bisa arahkan. Jangan ke sana, bahaya. Ini batasnya, ini batasnya. Keluar batas tidak sah. Keluar batas masuk ke dalam jurang. Keluar batas masuk ke dalam as-subul. Yang kata Allah, fatafarraqa bikum an sabili, yang akan mengeluarkan kalian dari jalannya. Dan ada satu batasan yang harus dipahami oleh setiap yang terlibat dalam dakwah. Batasan ucapan. Apa yang perlu disampaikan, apa yang tidak perlu, apa yang lewat sudah penyampaiannya. Ini batasan komentar. Batasan komentar. Apalagi saat ini sangat mengerikan komentar itu. Di zaman Nabi, komentar sudah dihukumi sebagai perkara yang sangat berbahaya. Sampai-sampai Nabi memastikan dengan sumpah, tak seorang pun dijerumuskan ke dalam jahanam kecuali karena lisannya, mulutnya. Komentarnya itu di zaman Nabi. Terus bagaimana sekarang? Yang satu komentar bisa tersebar ke ratusan, ribuan, jutaan manusia dalam sekali komentar. Pahami batasannya. Jangan terlibat dalam dakwah kalau tidak tahu batasannya. Tidak usah buat-buat status kalau tidak tahu batasannya. Perlu ilmu batasan di situ. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang dianjurkan, apa. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka harus berkata yang baik atau diam. Dua. Berkata yang baik atau diam. Apa berkata yang baik? Apa berkata yang baik? Di sini banyak kita keliru. Berkata yang baik bukan hanya sekedar ucapannya baik, tapi tempatnya juga baik, waktunya juga baik dan tepat. Itulah yang baik. Serta maksudnya juga baik. Kalau antum mengucapkan kalimat yang baik tapi maksudnya tidak baik, hasilnya tidak baik. Antum ucapkan kalimat yang baik, maksudnya baik, tetapi bukan waktunya, tidak di tempatnya, tidak baik juga. Karena itu dakwah perlu apa? Ala basirah, harus di atas ilmu. Ilmu yang betul-betul jelas, ilmu yang betul-betul rinci tentang apa yang mau kita sampaikan, tentang siapa yang akan mendengar. Di medsos siapa yang akan mendengar? Di medsos siapa yang mau mendengar? Siapa yang mendengar di medsos? Kita tahu? Tidak ada satu orang pun yang tahu.
Tidak ada satu orang pun yang tahu secara menyeluruh siapa yang dia temani di medsos. Mungkin dia tahu 1-2 orang, tapi menyeluruh mustahil. Terlalu gampang orang tertipu di situ. Statusnya Aco, gambarnya gambarnya Sultan Hasanuddin, Kang Aco. Ternyata yang pegang bencong, atau yang pegang perempuan, atau sebaliknya tertulis Dorce, gambarnya perempuan cantik, ternyata yang pegang Aco. Tertipu gitu. Itu jenis kelamin. Belum lagi bangsa yang berbeda, belum lagi agama yang berbeda, madhab yang berbeda, fikiran yang berbeda, kepentingan yang berbeda, maksud yang berbeda, banyaknya perkara. Sadari ikhwah, dan kesadaran terhadap perkara ini kemuliaan besar. Sadar akan perkara ini kemuliaan besar. Tapi ingat, jangankan di yang lain, di kalangan ikhwah saja masih banyak ketidaksadaran. Masih banyak ketidaksadaran. Ini bisa merusak dakwah. Karena kebersamaan, maka harus bersama-sama memperbaiki diri untuk menuntaskan perkara ini. Masuk di jalan dakwah harus betul-betul paham hududullah, batasannya di mana. Setelah itu pahami pintu-pintu yang diharamkan, jalur-jalur syubhat, jalur-jalur syahwat, untuk kita hindari, untuk kita waspadai, untuk kita menjauh darinya. Kita tahu untuk menghindar, kita lihat untuk menjauh, kita kenal untuk betul-betul lari darinya, supaya semakin kokoh di atas jalan yang lurus. Kenapa? Hewan, rusa dan yang semisalnya saat diburu oleh singa, harimau, itu larinya sangat kencang, sebab dia tahu bahaya. Dia tahu bahaya. Itu maksud dari mengenal bahaya. Itu maksud dari mengenal bahaya. Supaya kita dalam jalan ini semakin tancap gas, semakin kuat, dan semakin fokus. Saat kita di sebuah jalan, jalan ini, kita di jalanan, dan kita tahu, di sana itu biasa ada di sana biasanya ada perampok. Maka kita waspada. Ya tidak, akan waspada. Itu maksud dari ilmu mengenal bahaya, untuk menghindar, untuk waspada, supaya bisa semakin selamat, tancap gas. Tapi kapan kita tidak mengenal ini, terseret. Kita tidak mengenal ada batasan. Bahaya, saya sudah lewat batas ini, terseret. Apalagi di zaman sekarang, mudahnya seseorang masuk, terseret ke dalam jalan-jalan syahwat, jalan-jalan syubhat. La ilaha illallah. Bukan hanya sekedar tontonan yang haram dalam medsos, tapi makanan minuman haram juga banyak orang terlibat. Ada penawaran, ini kamu sebar sekian kali dapat sekian persen. Ternyata yang disebar sistem ribawiyah, yang disebar sistem yang ada keharaman di dalamnya, maka dia terlibat dalam makanan haram. Gampangnya seseorang tersesat. Sekedar tindis-tindis selesai, masuk uang. Tindis-tindis selesai, masuk uang. Perlu mengenal ini.
batasan-batasan ini. Jangan merasa aman. Terus apalagi yang perlu? Wa'idullah, bersahabatlah dengan malaikat yang akan terus mengingatkan kita. Bagaimana bersahabat dengan malaikat qarin kita yang mengingatkan kita? Lakukan hal-hal yang disukai, dicintai para malaikat. Lakukan hal-hal yang dicintai, disukai para malaikat. Di antaranya, sehabis solat, tetaplah di tempat kalian. Tetap di tempat. Sehabis solat, tetap di tempat. Berdoa, zikir, tetap. Selama kita di tempat kita sehabis solat, maka para malaikat bersalawat untuk kita. Malaikat mencintai amalan itu. Apa salawatnya malaikat? Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Malaikat suka itu. Malaikat menyukai hal-hal yang harum. Iya, yang busuk. Apa sebabnya? Kenapa Nabi larang masuk ke masjid habis makan bawang? Nabi jelaskan, mengganggu malaikat. Kenapa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar-gambar? Malaikat tidak suka. Terus bagaimana lagi kalau yang di dalam rumah ternyata gambar-gambar yang sudah disembah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang dianggap wali, tokoh-tokoh yang dianggap bisa mendatangkan keselamatan. La ilaha illallah. Sudah syirik, mengusir malaikat lagi. Sehingga bagaimana ada yang bisa menasihati kita saat kita tergelincir? Ayo. Wa'idullah dikembangkan juga dengan membersihkan jiwa. Terus bersihkan jiwa dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan zikrullah. Kita perlu terus perkara itu. Dan yang paling penting dan mendasar yang harus menjadi awal adalah langkah pertama, dai di awal jalan. Harus perjelas dia dai yang di awal jalan ini. Sebab banyak dai di kiri kanan itu dai semuanya yang mengajak kepada jalannya masing-masing. Hanya satu dai yang mengajak kepada jalan. Kata Nabi, kitab Allah, kitabullah, Al-Quran. Dai tidak berdalil, tidak mengajak, tidak berpikir, tidak berprinsip di atas Quran, maka keluar dari jalan. Pasti jalannya kepada yang lain. Jalan Quran hanya satu, mengajak kepada satu jalan ini. Dan jalan Quran yang paling jelas adalah jalannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mengajak kepada Quran, otomatis mengajak kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab ajaran Quran yang terhebat adalah mentaati, mengikuti, mencontoh, membesarkan, memuliakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga dai Allah di sini adalah Al-Quran, sunnah Nabi. Nabi mengajak kepada Islam dengan Quran dan sunnahnya. Ini yang harus diperjelas. Harus di atas jalan ini, tidak boleh tidak. Harus di atas jalan ini. Dai-nya harus jelas. Ayatnya harus jelas, maknanya harus jelas, haditsnya harus jelas. Setelah itu, terima dengan keyakinan yang jelas, dengan ilmu yang jelas, dengan niat yang jelas. Selanjutnya, masuk dengan ketegaran,
masuk dengan kokohan dan terus memandang ke depan, jangan lagi menengok ke belakang, jangan ke kiri dan ke kanan. Caranya permantap terus itu ilmu, sebab jalan masuknya melalui Quran dan Sunnah, melajunya pun dengan Quran dan Sunnah. Pintu masuk dengan Quran dan Sunnah, jalan selanjutnya 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 dengan Quran dan terus seperti itu. Kapan kurang Quran dan Sunnah, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Hati-hati, harus punya ilmu Quran dan Sunnah, batasan-batasannya. Harus punya ilmu Quran dan Sunnah, hal-hal yang diharamkan. Harus punya ilmu Quran dan Sunnah tentang jalan-jalan syubhat dan jalan-jalan syubhat. Harus punya ilmu Quran dan Sunnah tentang siapa sebenarnya syaitan, jin dan manusia yang mengajak kepada jalan-jalan ini. Harus punya ilmu tentang Quran dan Sunnah untuk mendekatkan diri kita, mengokohkan diri kita dengan wa'idullah yang terus mengingatkan kita. Harus punya ilmu Quran dan Sunnah tentang tujuan kita yang sebenarnya. Harus punya ilmu Quran dan Sunnah supaya terus kita berada dalam kebersamaan dalam dakwah ini. Inilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini jalan Islam. Seperti ini jalan dakwah. Jalan yang tak ada lebih indah, lebih baik, lebih mulia darinya. Tetapi dia perlu kebersamaan. Dia perlu persaudaraan. Sebab luas, berat. Perlu saling mengingatkan, perlu saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar. Tayyib, ini sedikit ilmu tentang perkara yang kita perlukan. Setiap orang memerlukan ilmu ini. Setiap keluarga memerlukan ilmu ini. Setiap beramal memerlukan ilmu ini. Tetapi yang berdakwah dan terlibat dalam dakwah lebih wajib memerlukan ilmu ini. Materi-materi kita akan seperti ini. Diperlukan setiap orang, diperlukan dalam bermasyarakat, tetapi tetap menekankan dua tema utama. Merajuk ukhuwah dalam dakwah ilallah. Dua perkara. Bagaimana dakwah kita tetap ilallah. Bagaimana dakwah kita tetap di atas nilai-nilai persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.